Oke, perkenalkan saya Muhammad Ulawab dengan 3 digit akhir 032. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ROS pada season 1 dan season 2. Di sini ROS merupakan robot operating system atau middleware open source yang menghubungkan komponen perangkat lunak robot. Bukan sistem operasi dalam arti kernel, berjalan di atas Linux atau pada umumnya Ubuntu. Tujuan dan manfaat dari ROS sendiri yaitu modularitas untuk memecah fungsi robotik menjadi komponen independen atau nodes. Yang kedua, skalabilitas tingkatan proyek mulai dari riset hingga industri. Yang ketiga, ada ekosistem besar, merupakan ribuan paket untuk sensor, aktuator, navigasi, visi komputer, dan lain-lain. Lalu ada multi-language, dukungan utama C++, ROS, CPP, dan Python, ROSP. Arsitektur singkatnya, yang pertama ada master, yang digunakan untuk mengatur registrasi node, topik, dan service. Lalu nodes, proses eksekusi tunggal saling berkomunikasi. Dan ada topik sebagai saluran publish subscribe. Selanjutnya ada service dan exchange, yang merupakan komunikasi sinkron dan asinkron. Lalu ada parameter server, merupakan penyimpanan konfigurasi global dan server dan terus mendukung. Ada ROScore, yang digunakan untuk menjalankan ROS master, parameter server, dan logging. Yang kedua ada installing ROS dan setup lingkungan. Langkah-langkah pertama yang harus dilakukan yaitu persiapan OS dengan menggunakan Ubuntu LTS 18.04 untuk melodic, versi 20.04 untuk native. Selanjutnya ada menambahkan repositori ROS dengan memasukkan kode seperti ini. Yang ketiga adalah instalasi ROS desktop full. Dan yang keempat ada inisialisasi ROSDEV seperti yang ada pada layar ini. Lalu ada setup lingkungan, membuat workspace atau Catkin. Lalu ada package. Definisi dan fungsi package yaitu mendistribusi perangkat lunak ROS yang berupa kode sumber, file konfigurasi, dan dependensi. Ini digunakan untuk mendorong kolaborasi dan reuse. Struktur dasarnya ada seperti ini: package.xml, cmacklist.txt, src, launch, msg, dan srv. Lalu membuat package baru. Selanjutnya ada manajemen dependensi dengan menambahkan dependensi di package.xml dan cmacklist.txt. Gunakan step install from patch src, ignore src, ry untuk install otomatis. Selanjutnya ada nodes. Nodes merupakan program eksekusi tunggal yang melakukan tugas spesifik. Contohnya untuk pembacaan sensor, perencanaan jalur, serta kontrol aktuator. Untuk membuat nodes pada Python, bisa masukkan seperti ini. Sedangkan dalam membuat node pada C++ atau ROS CPP, bisa memasukkan coding seperti ini. Selanjutnya untuk menjalankan nodes dengan run my robot package my underscore node.py atau dalam file launch seperti ini. Yang kelima ada message and topics. Message .msg merupakan file text yang mendefinisikan struktur data. Contohnya status.msg, bool OK, float 32, battery level. Selanjutnya ada topik yang merupakan media komunikasi publish subscribe, di mana publisher sendiri mengirim pub.publish dalam kurung msg, subscriber menerima via callback. Untuk contoh Python-nya ada seperti ini: hashtag publisher sampai dengan pub.publish dalam kurung msg. Untuk subscriber ada div callback data dan program seperti ini. Untuk perintah debug, jadi pertama ada ROS topic list, yang kedua ada ROS topic echo atau topic name, yang ketiga ada rqt_grep untuk melihat alur nodes dan topics. Selanjutnya ada service. Model komunikasinya yaitu request reply synchron atau klien tunggu server merespons. Definisi service atau .srv seperti ini, underscore
pagar maksud saya, request, in 32 mode, pagar respons, full sukses. Sedangkan pada server C++ menggunakan ROS atau ROS.h dan myRobotPackage atau setMode.h. Untuk client Python menggunakan import spy from myRobotPackage.srv import setMode sampai dengan print menyatakan sukses. Yang ketujuh ada action, merupakan untuk tugas jangka yang panjang, navigasi, pengurus data, dan berkaitan dengan robot. Struktur action ada goal, feedback, dan result. Komponen utamanya ada action server untuk menerima goal dan menjalankan, action client untuk mengirim goal, terima feedback dan result, serta mendukung frame, cancel, dan berikan progress. API contoh Python seperti layar ini. Lalu untuk launch files, ini berfungsi untuk menjalankan beberapa node dan set parameter sekaligus, seperti demo.launch. Beberapa tag yang penting yang ada dalam launch files ada seperti arg yang merupakan parameter variable, group merupakan namespace remapping, dan include yang harus disertakan dengan launch line. Lalu ada parameter yang merupakan tempat penyimpanan variabel global yang dapat diakses semua nodes. Untuk set dan get CLI itu dapat menggunakan ROS-param set speed 1.5 dan ROS-param get speed, ROS-param delete or speed. Parameter dalam launch sendiri menggunakan param name sama dengan dalam petik max speed, value sama dengan 2.0. Untuk akses dalam kodenya, Python ada rospy.getSparam, untuk C++ ada nh.sparam. Tipe data yang digunakan dapat menggunakan tipe data integer, float, bool, string, list, and dict. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.